Rekan-rekan media yang saya hormati, malam ini Bapak Presiden berpartisipasi secara virtual pada Summit for Democracy. Summit atau KTT ini dituan rumai oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan berlangsung pada tanggal 9 dan 10 Desember 2021. Sebelum Summit for Democracy, Presiden Jokowi juga telah diundang dalam beberapa kali pertemuan yang diinisiasi oleh Presiden Biden, antara lain KTT mengenai COVID-19 dan KTT mengenai energi dan perubahan iklim. Menurut informasi yang kita terima dari pihak Amerika Serikat, KTT demokrasi ini diselenggarakan dengan tujuan untuk merevitalisasi nilai-nilai demokrasi, perlindungan HAM, dan tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk di masa pandemi, di mana negara dunia menghadapi tantangan yang khusus. Presiden diundang untuk berbicara di 2 sesi. Di sesi pertama, yaitu di malam hari ini, Bapak Presiden diundang untuk berbicara dalam sesi interaktif dialog pada Summit for Democracy. Terdapat 12 kepala negara, kepala pemerintahan yang diundang bersama Bapak Presiden Republik Indonesia di dalam sesi interaktif tersebut, yaitu Presiden Indonesia, beliau bicara pertama, kemudian Presiden Korea Selatan, Presiden Costa Rica, Presiden Uruguay, PM Belanda, PM India, PM Cabo Verde, PM Barbados, PM Irak, PM Italia, PM Nepal, dan Kanselir Jerman. Dalam sesi interaktif tersebut, Bapak Presiden diminta untuk berbagi pengalaman kontribusi Indonesia di dalam memajukan demokrasi, khususnya di kawasan Asia Tenggara dan di kawasan Asia pada umumnya. Dan sehubungan dengan itu, maka di dalam dialog interaktif tadi, Bapak Presiden antara lain menyampaikan bahwa tepat pada hari ini, Indonesia menyelenggarakan Bali Demokrasi Forum. Dan Bapak Presiden menyampaikan forum ini sudah berlangsung 14 tahun. Bapak Presiden menyampaikan bahwa pelaksanaan BDF merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk memajukan demokrasi dan hak asasi manusia di kawasan dan global. Presiden menyampaikan our commitment toward democracy goes beyond the border. Jadi komitmen demokrasi Indonesia melebihi batas negara kita. Presiden juga menyampaikan bahwa BDF didesain sebagai forum berbagi perspektif mengenai demokrasi secara inklusif tanpa harus saling menyalahkan. BDF juga merupakan forum bertukar praktek terbaik mengenai bagaimana memperkokoh demokrasi dan mengelola berbagai tantangan yang dihadapi demokrasi. Indonesia yakin bahwa demokrasi adalah sebuah nilai yang universal, namun aspirasi, nilai, dan kekhususan masyarakat perlu dipelihara. Ini yang disebut oleh Bapak Presiden dalam pidato tadi adalah homegrown democracy. BDF tidak saja diikuti oleh wakil pemerintah, namun juga melibatkan pemuda, pebisnis, dan masyarakat sipil. Di dalam pidato tadi, Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa bersama dengan negara-negara ASEAN, Indonesia juga terus mendorong kemajuan demokrasi di Asia Tenggara. Indonesia telah memotori pembentukan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights. Indonesia juga menjadi inisiator pelaksanaan Human Rights Dialogue, sejenis Universal Periodic Review atau UPR di ASEAN. Dan setelah 9 tahun terhenti, untuk tahun ini dialog dihidupkan kembali oleh Indonesia. Dan secara sukarela Presiden menyampaikan Indonesia mengajukan diri sebagai negara pertama yang melakukan review. Indonesia juga terus mendorong pemajuan demokrasi dan hak asasi manusia melalui forum OKI.
Di Myanmar, Indonesia berkomitmen untuk terus berkontribusi agar kesepakatan ASEAN 5 Point of Consensus dapat diimplementasikan. Demokrasi di Myanmar menurut Presiden akan dapat dipulihkan melalui dialog inklusif. Selanjutnya Presiden juga menyampaikan di Afghanistan, Indonesia juga terus berkontribusi untuk pemberdayaan perempuan demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Afghanistan. Di bagian penutup, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia meyakini pemajuan demokrasi, hak asasi manusia, dan good governance dapat tumbuh dan berkembang jika kerjasama dikedepankan. Jadi sekali lagi Presiden menekankan pentingnya kerjasama untuk pemajuan demokrasi, hak asasi manusia, dan good governance. Oleh karena itu Presiden menyampaikan dukungan semua pihak diperlukan, aspirasi seluruh elemen perlu didengarkan dan tidak boleh ada yang tertinggal. Itu adalah sesi di mana Presiden berpartisipasi pada malam hari ini di Summit for Democracy. Undangan yang kedua adalah Bapak Presiden berbicara menyampaikan national statement secara pre-recorded dan ini akan dilakukan besok. Rekan-rekan media yang saya hormati, setidaknya lebih dari 100 negara diundang dari berbagai kawasan untuk menyampaikan pandangannya melalui pre-recorded statement. Dari kawasan ASEAN selain Indonesia, Malaysia dan Filipina juga diundang di dalam KTT tersebut. Dan selain wakil pemerintah, Summit for Democracy juga menghadirkan perwakilan dari civil society, media massa, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada saat pembukaan pertemuan, Presiden Joe Biden menyampaikan beberapa hal, di antaranya adalah bahwa demokrasi adalah aksi, bukan sebuah keadaan yang bersifat given. Untuk itu demokrasi memerlukan usaha yang terus-menerus, memerlukan kepemimpinan dan komitmen yang terus diperbarui. Presiden Biden juga menyampaikan terlepas tantangan-tantangan yang dihadapi, demokrasi masih menjadi alat terbaik untuk mencapai kesejahteraan. Dan tidak ada model demokrasi yang sempurna. Oleh karena itu diperlukan dialog bersama untuk saling berbagi best practices. Amerika Serikat tidak akan mengajari demokrasi, namun bermaksud bekerja sama untuk menguatkan komitmen. Presiden Biden juga menyebutkan demokrasi di masa pandemi menghadapi tantangan yang meningkat. Oleh karena itu, demokrasi harus memberikan kontribusi nyata bagi pemulihan. Democracy delivers. Amerika Serikat menyampaikan komitmen untuk memperkuat demokrasi melalui diplomasi dan development assistance. Presiden Amerika Serikat juga menyampaikan agenda untuk memperkuat institusi demokrasi, gender equality di tingkat nasional, yaitu di Amerika Serikat. Rekan-rekan media yang saya hormati, tadi saya sudah menyebutkan bahwa KTT Demokrasi, Summit for Democracy akan dilanjutkan besok dengan rangkaian pemutaran national statement yang disampaikan secara pre-recorded, di mana sekali lagi Bapak Presiden akan menyampaikan national statement-nya besok. Dan hal-hal yang ditekankan oleh Bapak Presiden dalam national statement akan disampaikan selepas KTT Demokrasi besok selesai. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sehat selalu.